Mulia nama Yesus di dalam hidupku, Yesus dalam hidupku, ku puji namamu. Lagi katakan, aku mulia nama Yesus, Maha besar Tuhanmu. Ajar Yesus, kau mari katakan ini, katakan kita bersama. Kita
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum dia terangkat ke surga, Yesus Kristus Tuhan bersabda di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8, yang demikian bunyi firman-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia naik ke surga, dia disaksikan dengan 500 pasang mata. Bukti bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi. Dia bersabda kepada mereka yang menyertai saat itu bahwa jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksiku. Saudara, apa yang dia maksud Roh Kudus turun? Bukankah nanti di hari Pentakosta 10 hari kemudian Roh Kudus memang turun dicurahkan kepada semua orang yang hadir pada waktu itu. Nah saudara, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Roh Kudus turun adalah Roh Kudus itu berkenan tinggal di dalam hidupmu. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, kemudian turunlah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang turun ini sekaligus Roh Kudus yang berkenan tinggal di dalam diri Tuhan Yesus. Dan itu juga akan terulang terjadi di dalam hidup saudara dan saya, sehingga orang yang oleh Roh Kudus berkenan tinggal di dalamnya akan diberi kuasa dan dijadikan sebagai saksiku. Saudara, kuasa itu apa? Kuasa bukan berarti mendadak Anda jadi orang yang sakti. Bukan, saudara. Tetapi kuasa adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang diberi kuasa untuk melakukan sesuatu, sehingga apa yang dia kerjakan itu memuliakan nama Tuhan. Saudara akan dimampukan. Kenapa? Karena Yesus Kristus Tuhan punya tujuan, kamu akan menjadi saksiku. Yang harus melakukan, yang harus berbuat, yang harus berkata-kata untuk kemuliaan namaku. Sebab Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu akan senantiasa bersaksi untuk aku. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, otomatis orang yang dimana Roh Kudus berkenan tinggal di dalamnya, orang ini akan dipimpin oleh Roh Kudus. Judul renungan kita hari ini adalah tanda-tanda orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dia akan dipimpin oleh Roh Kudus. Syaratnya yang pertama harus dipenuhi, bahwa Roh Kudus berkenan tinggal di dalam orang ini. Mengapa? Karena Yesus Kristus Tuhan pun memang bersabda dan memberikan janji ini untuk setiap orang yang mengasihi Dia, yang tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Saudara, Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Judul bacaannya, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Maka konsekuensinya orang yang mengasihi Tuhan, yang menjalankan setiap perintah Tuhan, itu akan dikenan oleh Tuhan. Otomatis dia ngomong kemudian di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara,
orang yang Tuhan berkenan, maka oleh Tuhan Yesus dia akan mintakan kepada Bapa supaya Roh Kudus itu tinggal di dalam orang ini, saudara dan saya, supaya Roh Kudus tinggal dan menyertai kita untuk selama-lamanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan juga yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Saudara akan melihat bagaimana dunia yang tidak mengenal seringkali bilang Roh Kudus itu dengan apa? Roh Kudus, betul? Di WA itu tadi, di YouTube, Roh Kudus, ya. Nah saudara, karena apa? Karena mereka tidak mengenal bahwa Roh Kudus adalah Allah, Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Sehingga mereka seenak omongan mereka sendiri, mencela, mencaci maki Tuhan yang menjadi sang pencipta mereka. Tetapi kamu mengenal dia sebab Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Nah sehingga oleh karena dia tinggal di dalam hidup saudara, saudara bisa berkomunikasi dengan dia walaupun tidak dengan suara. Tetapi setiap Anda mau melangkah salah, saudara diingatkan, jangan, ini dosa, jangan, itu salah, jangan, ini nggak pantas, dan lain-lain. Selalu ada suara yang menggema di dalam hati saudara, sehingga otakmu itu jadi mengerti bahwa dia sedang berkata-kata dengan Anda. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya orang yang hidupnya benar dan kudus, maka Roh Kudus berkenan tinggal di dalamnya. Sebab Tuhan berkata, aku adalah Allah yang kudus, oleh karena itu kamu juga harus kudus. Orang yang mau berusaha rumah burung walet, saudara, sarang burung itu tadi, selalu cari informasi beli rumah apa, saudara? Rumah burung seriti. Ini hampir sama. Tujuannya apa? Dia mau ciptakan suasana rumah burung seriti ini sama dengan keadaan rumah burung walet, supaya burung waletnya itu bisa masuk di sini dan dia merasa cocok. Demikian pula Tuhan. Jika hidupmu benar dan kudus, maka Roh Kudus, Allah yang kudus, itu akan tinggal di dalam hidup saudara. Dia berkata, karena aku cocok. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang selanjutnya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus yang seringkali membuat orang Kristen itu kebingungan. Tuhan, bukankah engkau memang sudah naik ke surga? Kenapa engkau katakan aku akan datang kembali, supaya kamu tidak jadi yatim piatu dan aku akan menyertai kamu untuk selama-lamanya? Sama juga dengan yang dia katakan di dalam Matius pasal 28, Amanat Agung 19:20, dia bilang, tetapi ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah orang Kristen berpikir, Tuhan engkau nanti datang kan pada waktu kedua kali. Ternyata enggak, ternyata tidak. Kenapa kok tidak? Ketika Tuhan Yesus dibaptis, dalam satu event, satu kejadian, 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, Roh Kudus itu muncul bareng-bareng, muncul bersama. Ketika Yesus Kristus Tuhan Sang Anak itu dibaptis, maka turunlah apa? Roh Kudus dalam wujud burung merpati. Terus kemudian ada suara di surga sana yang berkata, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Ini yang mendasari konsep Tritunggal Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda, tetapi hakikatnya cuma satu, yaitu adalah Allah Sang Pencipta, yang ketiga-tiganya itu tidak pernah
bisa berpisah satu dengan yang lainnya. Sehingga di dalam setiap kejadian umat manusia, Anda dan saya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu selalu ada. Marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa apa? Rupa kita. Karena 3 itu hanya kata-kata yang tersirat, bukan belak-belakan seperti saat Tuhan Yesus dibaptis. Tetapi dari situ kita menyimpulkan 3 ini tidak pernah berpisah. Sebab apa? Dikatakan di dalam firman Tuhan ini selanjutnya, ya. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku. Kenapa? Karena memang dia tidak menampakkan diri, dia naik ke surga. Soal dunia, tetapi kamu melihat aku. Dia menampakkan diri selama 40 tahun, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Mengapa dia hidup? Ayat selanjutnya memberikan jawaban, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku. Aku hidup sebab aku tinggal di dalam Bapa yang kekal. Kamu juga akan hidup. Mengapa? Dan kamu di dalam aku. Kita di dalam Yesus yang telah dihidupkan, dan aku Yesus di dalam kamu. Berarti kita juga di dalam Bapa atau tidak? Ada di dalam Bapa. Maka itu saudara, Anda yang sudah dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, secara otomatis Bapa, Anak dan Roh Kudus ada di dalam kita jadi satu. Bukan cuma Roh Kudus saja. Kenapa? Karena kita akan cari, Roh Kudus, engkau ada di mana? Yohanes 15 ayat 26. Saudara lihat, Yohanes 15 ayatnya yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Berarti Roh Kudus di dalam siapa? Ada di dalam Bapa. Aku Yesus di dalam Bapa. Kamu di dalam aku. Berarti Bapa, Anak, Roh Kudus yang tidak bisa dipisahkan. Ketika Roh Kudus turun atas kita, karena kita hidup benar dan kudus, secara otomatis Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Saudara, hati-hati, jaga hidupmu dengan kebenaran dan kekudusan. Mengapa? Karena Roh Kudus akan memimpin hidupmu. Inilah tanda-tandanya. Yang pertama, kamu akan hidup kudus. Kamu akan hidup kudus. Mengapa? Jika Anda tidak hidup kudus, maka atmosfernya, keadaannya itu akan tidak disenangi oleh Tuhan. Maka sejak itu Tuhan akan menarik diri. Tetapi jika Anda hidup tetap benar dan kudus, Tuhan, Roh Kudus akan tetap tinggal di dalam hidupmu. Contohnya adalah Saul. Saul diberkati Tuhan, dipilih menjadi raja. Saul kemana saja karena Tuhan berkenan, diberkati dengan kemenangan. Tetapi ketika Saul mulai mendukakan hati Tuhan, terlebih ketika Saul sudah paham dalam rencana pembunuhan pertama atas Daud, bukankah Saul mulai ngomong, anakku, aku tahu bahwa engkau yang akan gantikan aku. Nanti Israel akan lebih hebat di dalam tanganmu. Saul itu ngerti Tuhan akan gantikan dia dengan Daud. Tetapi ternyata Daud tetap dikejar untuk dilenyapkan oleh Saul. Nah, saat itulah firman Tuhan ngomong apa? Maka roh Allah mundur daripada Saul.
Saudara, kalau Anda mengecewakan hati Tuhan, kamu hidup mulai tidak benar dan tidak kudus, Roh Kudus yang hari ini ada di dalam hidupmu itu pun akan mundur. Sejak saat itu Saul tidak pernah menang perang, sebab dia bekerja dengan kekuatannya sendiri, tidak dengan pertolongan Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, otomatis yang berikutnya, orang ini akan punya hubungan yang erat, komunikasi dan hubungan yang semakin intens akan menimbulkan pengertian, saling pengertian antara Roh Kudus dengan Anda sendiri. Sebab cara Tuhan berbicara kepada masing-masing anaknya itu berbeda. Saudara harus mulai belajar untuk mengerti, memahami, niteni Tuhan bicara dengan aku dengan cara seperti apa. Setiap orang dia punya cara masing-masing untuk membuat saudara mengerti. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikutnya Yohanes 14 ayat 26 yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam satu ayat ini ada dua. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, dalam namaku. Kalau saudara buka dengan handphone, itu warnanya pasti ketikanya merah. Kenapa? Karena yang bersabda Tuhan Yesus, warnanya merah. Dialah yang akan mengajarkan apa Bapak Ibu? Segala sesuatu kepadamu. Otomatis tidak ada istilah anak Tuhan yang disertai Roh Kudus yang tidak bisa melakukan hal-hal yang ada dalam kehidupan ini. Karena apa? Aku akan mengajarkan kepadamu. Saudara akan diajar, saudara akan dituntun, saudara akan diberi petunjuk oleh Roh Kudus. Oleh karena itu hati-hati yang sudah terima Roh Kudus. Pertanyaannya, Pak Roni, ada enggak orang Kristen yang tidak terima Roh Kudus? Jawabnya sangat banyak. Justru kita curiga, ya, dengan orang yang perilakunya tidak karu-karuan, terus kemudian dia berbahasa roh. Saya pastikan 1000% ini pasti palsu. Pasti palsu. Mengapa? Karena Roh Kudus tidak akan memberikan karunia sebelum dia tinggal di dalam hidup saudara. Pasti dia tinggal dulu, baru dia kasih karunia. Dia tidak bakal kasih karunia kepada Anda yang dia tidak kenal, yang hidupmu tidak benar, tidak kudus. Dia tidak bakal kasih karunia. Karunia itu padan katanya adalah hadiah. Seorang bos, seorang pimpinan akan kasih hadiah kepada bawahannya ketika bawahan ini punya prestasi bagus, bawahan ini punya integritas bagus, bawahan ini punya loyalitas bagus, bawahan ini punya kinerja bagus, kasih hadiah. Tapi kalau jalannya masih serong kiri serong kanan, pasti hadiah tidak bakal diberikan oleh Roh Kudus dalam bentuk karunia-karunia Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bukan cuma ngajar, tapi sekaligus Dia juga mengingatkan saudara dan saya tentang firman-Nya. Sehingga orang yang diajar, yang diingatkan dengan firman Tuhan, itu akan menjadi orang yang minim sekali berbuat kesalahan. Bapak Ibu, hari ini ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh generasi muda, ya. Entah Anda mengamati atau tidak, menjadi kesedihan buat saya karena ketika mereka melakukan kesalahan ini, firman Tuhan itu mulai diingkari oleh generasi seumuran anak-anak saya. Mereka anak muda dari golongan orang-orang kaya. Ini orang-orang kaya, ya. Satu, tidak kepingin menikah. Dua, kalau sudah menikah tidak kepingin punya anak. Mereka bilang apa? Buat apa aku punya anak? Itu lihat,
Bukankah anak menjadi beban buat orang tua? Sakit kita repot, kita mesti nyekolah nih, kita mesti ngeles nih dan lain sebagainya. Nanti dia gede, kita memberikan modal dan lain sebagainya, belum tentu dia bakti kepada orang tua. Itu loh contohnya buahnya. Ini terjadi. Saya tanya anak saya, "Duh, itu temenmu itu anaknya orang kaya ya, apartemennya apik. Ini punya pabrik banyak, Pak. Papanya punya pabrik banyak. Ini kerjaannya cuma ngelencer ambil nyonya ke luar negeri, piara anjing gede-gede itu. Katanya anjing akan lebih nurut daripada anaknya." Nah saudara, ini terjadi di zaman sekarang. Orang tidak mikir lagi untuk melangsungkan, melanggengkan keturunan. Karena apa? Mereka melihat banyak hal-hal yang mengecewakan yang mereka lihat dari perilaku masyarakat yang lain. Sehingga hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu, dan di tanah di mana engkau diberikan Tuhan keadaanmu baik, itu sudah tidak lagi dijalankan. 10 perintah Allah, perintah yang ke-5. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sedih sekali saya melihat ini tadi. Sebab apa? Kalau figur ini tadi, orang tua ini rusak, figur Tuhan ini bisa rusak. Zaman sekarang di YouTube, di Facebook, orang mulai bertanya, benarkah Tuhan itu ada? Sekarang mulai banyak mereka tanya, benar kok Tuhan itu ada? Jangan-jangan Tuhan itu adalah imajinasi manusia. Artinya apa? Tuhan diciptakan oleh manusia, bukan manusia diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah. Nah ini zaman sekarang. Tetapi orang yang disertai oleh Roh Kudus, walaupun guncangan apa saja, pegangan kita tetap firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian pula nampaknya para rohaniawan itu suka buka gereja. Seneng loh saudara. Wah, gereja sana penuh, gereja sana penuh, gereja sana penuh. Senang ya. Seakan-akan jumlah orang Kristen bertambah-tambah. Apakah betul mereka dipenuhi oleh Roh Kudus? Saya tanda tanya. Kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus, salah satunya kan juga diajar toh saudara. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, lihat apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus itu balik ke surga. Matius 28, 19 dan 20. Itu yang dikenal oleh orang Kristen sebagai amanat agung. Saudara lihat di situ. Nanti saudara bisa merenungkan. Pendeta-pendeta buka gereja itu sebetulnya jalankan ini atau tidak. Tetapi orang Kristen, para pendeta itu yoyo ya, selalu bilang kami akan melakukan amanat agung, kami akan melakukan amanat agung. Ikut senang saya mendengarkannya. Tetapi boleh kan saya bertanya, benar toh dengan amanat agung itu kamu ngerti isinya itu apa? Bukan setiap kegiatan pelayanan Tuhan berarti melakukan amanat agung loh. Kenapa? Karena amanat agung isinya adalah ini. Karena itu pergilah loh, jangan jubel di Surabaya, barat yang timur, timur yang barat, barat yang tengah. Bukan loh, pergilah. Sama seperti Abraham diperintahkan oleh Tuhan, pergilah tinggalkan negeri nenek moyangmu. Jauh saudara. Ini cuma jubel saudara. Yang sudah sukses di barat buka timur, sukses lagi ya, buka lagi di tengah, macam-macam. Pancet Surabaya saudara. Saudara, dikatakan di sini,
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku, termasuk yang belum kenal Yesus Kristus Tuhan itu siapa, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, ada kata baptis. Kalau orang ini nanti bertobat dan kemudian dibaptis, artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, berarti orang ini berasal dari mana? Jiwa lama atau jiwa baru? Jiwa baru. Lah kalau jiwa baru Anda buka gereja di barat penuh, di timur penuh, ya tidak perlu bangga toh, bukan jiwa baru. Buat apa? Yesus Tuhan ngomong, pastor, untungku dek mana jumlah jemaatku pancet toh. Jumlah jemaatnya ya tidak bertambah. Tidak ada baptisan baru. Justru aku sedih. Kamu tidak ngerti ajaranku, kamu melakukan baptisan ulang. Saudara, baptisan ulang itu dosa. Apa dosa? Ketika engkau dibaptis, anakmu dibaptis atau dirimu dibaptis, kan diawali lebih dulu. Kamu diberi pengenalan tentang Yesus itu siapa, kristologi. Terus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap dirimu itu apa? Sehingga engkau menangis, Tuhan, engkau betul mengasihi aku. Aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Dibaptis. Yesus Tuhan bersabda, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir, aku datang di situ. Baptisan biasa dilakukan yang lazim waktu Paskah, waktu Natal, atau hari-hari khusus lainnya. Pasti tidak sendiri yang dibaptis. Kira-kira ada berapa orang di jemaat, di gereja? Banyak orang. Digenapi enggak sabda Tuhan Yesus, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Digenapi enggak? Digenapi. Terus pendeta yang baptis ulang ngomong apa? Ini harus dibaptis ulang sebab ini tidak sah. Dosa enggak? Dosa. Kenapa? Tuhan kaget. Kok bisa kasar aku teko kok kekasar ya? Faham apa ini? Dan saudara, hati-hati. Kamu akan diajar oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun di dalam kamu, tentang apa? Tentang ajaranku. Apalagi Roh Kudus akan mengingatkan kamu tentang firman yang aku pernah katakan. Nah saudara, hati-hati zaman sekarang. Demi berebut jemaat, ya, para pendeta top ini mulai memamerkan kebolehannya, kesaktiannya, supaya apa? Jemaatnya semakin kagum. Saudara, ada banyak yang tidak disukai oleh Tuhan, yang berpotensi Yesus Kristus Tuhan itu berkata, "Hanyalah engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu." Walaupun seakan-akan dia melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi apa yang dilakukan oleh mereka tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Tuhan Yesus menampakkan diri, masuk ke rumah di mana 10 murid ada di situ. Thomas tidak ada, tinggal 10. Yudas mati, belum diganti Matias. Nah saudara, dia dalam rangka membuktikan bahwa dia bangkit, dia hidup. Setelah dia membuktikan bahwa dia hidup dengan bekas luka, dengan makanan favoritnya dia ikan goreng dan lain sebagainya, Yesus Tuhan bilang apa dengan yang 10? Terimalah Roh Kudus. Mengapa Yesus bilang seperti itu? Karena dia akan memberikan pengutusan secara khusus para rasulnya. Terimalah Roh Kudus. Kenapa dia berani katakan itu? Karena dia punya kesetaraan dengan Roh Kudus.
Roh Kudus yang keluar dari Bapa, berarti Roh Kudus di dalam Bapa, aku juga ada di dalam Bapa, dan Roh Kudus dengan aku Yesus tidak pernah terpisahkan. Tiga ini selalu jadi satu. Maka Yesus yang juga adalah Allah, Yesus yang juga 100% manusia, itu berani menghembusi 10 rasulnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tetapi pendeta di Surabaya kan debu tanah, tetapi dia ingin demonstrasikan di hadapan jemaatnya bahwa dia adalah pendeta sakti. Di atas mimbar Allah yang kudus yang dia harus berhati-hati di dalam berkata-kata, dia ngomong apa kepada jemaatnya? Terimalah Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam mulut pendeta ini, Kak. Saudara, hati-hati. Kalau engkau adalah orang yang disertai oleh Roh Kudus, kamu pasti diajar tentang segala sesuatu, dan kamu pasti diingatkan oleh Tuhan tentang firman yang dia pernah katakan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, amanat agung bukan cuma bicara tentang pergilah dan baptislah, tetapi dia juga berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan sesuatu. Nah, lihat zaman sekarang, pendeta itu lebih sadis daripada pengusaha. Firman Tuhan, ya, 10 perintah Allah, perintah yang terakhir, jangan mengingini. Perintah ke-10, jangan mengingini domba sesamamu, jangan mengingini lembu sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini dan lain sebagainya. Tapi zaman sekarang, jemaat tetangga diingini. Lihat, kalau orang-orang seperti ini boleh, kan saya ngomong, pasti tidak ada Roh Kudus. Kalau kamu memang bekerja untuk Tuhan, kamu pasti akan cari jiwa-jiwa baru. Kenapa? Karena dengan dapat 1 jiwa baru, surga ini bersorak-sorai karena orang jahat bertobat kepada dia. Tetapi ketika ini perpindahan ribuan orang, tapi orang-orang dari gereja sana-sana menimbulkan perselisihan, perpecahan, apa untungnya Tuhan? Saudara, orang yang disertai oleh Roh Kudus dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13, ini yang akan dilakukan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Berarti orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu minim sekali berbuat salah. Kenapa? Karena dia ngikut Tuhan, tuntun aku. Tanpamu aku tidak bisa berjalan. Aku tidak bisa berjalan sendiri, butuh Tuhan. Nah, saudara, mulut boleh ngomong seperti itu. Semua orang yang fasih lidah itu iso. Hati tidak bisa bohong. Hati yang tidak bisa bohong. Lihat orang sekarang gereja, dirikan gereja. Zaman dulu dan zaman sekarang berbeda. Nilai investasinya melipat-lipat loh. Gereja kalau cuma bodoh gitar akustik enggak payu. Gereja harus gedung sing megah. Minimal seperti ini. Ada AC, ada alat musik, pemain musiknya, WL singernya oke juga. Itu baru. Orang masih mau coba-coba. Nah, Roh Kudus akan pimpin di dalam seluruh kebenaran. Mana misionarisnya Tuhan yang ingin meninggalkan negerinya, yang ingin meninggalkan kotanya demi memberitakan kabar keselamatan
ke pelosok-pelosok di mana orang Kristen jumlahnya sangat minim. Mana? Biasanya mereka ini hidupnya juga disupport oleh donatur. Pak, ini dana misi Pak, sampai berangkat ke sana, berangkat ke sana, berangkat ke sana. Tidak ada sekarang. Mereka sekarang ini hanya bangga gereja sana penuh, gereja sana penuh, gereja sana penuh, gereja sana penuh, dan bangga juga punya kartu diskon untuk makan 10%. Betul tidak? Imanmu ada di dalam perutmu. Betul? Yang jadi anggota gereja saya baru akan dapat diskon 10% dari semua penjual makanan yang ada di Pakuwon. Ayo. Siapa yang ajar seperti itu? Roh Kudus? Enggak pernah. Justru ketika dia dicobai oleh iblis setan, ubah batu jadi roti, Yesus Tuhan menjawab, manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi manusia hidup oleh karena firman Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, bertolak belakang semua. Sedangkan orang-orang zaman sekarang senang mendengarkan khotbah-khotbah yang sifatnya semuanya itu bicara tentang kedagingan. Dan saya pastikan yang pembicara yang bicara soal kedagingan pasti utusan dari iblis setan yang mencoba Yesus di padang gurun. Mengapa? Karena dia dicobai dengan 3 perkara, dan Anda sebagai anaknya akan dicobai dengan 3 perkara ini juga. Ubah batu jadi roti, keinginan daging, keinginan mata. Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, ditunjukkan segala kemegahan dunia dan kuasanya. Iblisnya menawarkan, jika kamu menyembah kepadaku, maka semua kemegahan dunia dan kuasanya akan kuberikan kepadamu. Orang suka loh. Kalau memang kaya menjadi tujuan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus langsung ngomong, gampang cuma menyembah aja kok. Tetapi dia bilang apa? Enyahlah iblis, karena ada tertulis, hanya kepada Allah saja kita datang menyembah. Lihat saudara. Tetapi khotbah yang seperti ini senang. Pendeta yang memberitakan berita-berita seperti ini semakin populer. Dan jemaat pulang bilang apa? Waduh, khotbahnya betul-betul memberkati. Nah saudara, Anda lihat 1 Yohanes pasal yang kedua, ditegaskan oleh Yohanes Rasul tentang macam pencobaan iblis kepada Yesus Kristus Tuhan dan Gurunya. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, ubah batu jadi roti, dan keinginan mata, sembah aku tadi, serta keangkuhan hidup, jika kau anak Allah, loncat dari tempat tinggi jatuh ke bawah. Ya, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara mesti waspada, pembicara yang bicara di mimbar Tuhan yang kudus, kalau bicara tentang yang ini, pasti bukan dari Allah, pasti. Sebab Tuhan bilang, ujilah roh. Berarti apa? Meminta Anda dan saya itu waspada, bahwa ternyata roh antikristus itu bekerja sudah menyusup, bukan di luar sana, tetapi di gereja milik Allah. Dia masuk ke situ karena Alkitab bilang iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai yang kelima, saudara perhatikan ya. Perhatiannya pada ayat yang kelima.
Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang, kalau pembicara ngomong hal-hal dunia, berarti rohnya apa? Roh antikristus. Tetapi yang mereka bicara tentang hal-hal dunia, itu kalau datang ke gereja ngelayani, groomingnya itu bagus tuh. Jase yo larang, mahal, jamnya ya mahal, ya, yang dipakai bajunya ya mahal, mobilnya yo mahal. Begitu loh Bapak Ibu. Hati-hati, karena dia bicara tentang hal dunia. Sudah diberitahu mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka. Kenapa? Karena memang jemaat itu yang juga nanti oleh Tuhan akan dibinasakan. Saudara, khotbah saya ini yang seringkali tidak disukai orang, gitu. Ya, ini adalah kebenaran. Kenapa? Karena dia mendengarkan, dia memang berasal dari dunia, dan yang dari dunia pasti tidak akan diselamatkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, balik lagi kepada Yohanes tadi, kurang 1, Yohanes 16 ayatnya yang ke-13 tadi. Kita lanjutkan yang terakhir. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu, apa Bapak Ibu? Hal-hal yang akan datang. Jadi salahkah saya jika saya hanya memberitakan isi firman Allah? Saya tidak bicarakan dongeng. Maksudnya dongeng itu adalah saya cerita yang tidak tertulis untuk menyenangkan telinga dan hati yang mendengar. Nah Bapak Ibu, orang yang disertai oleh Roh Kudus karena bersahabat dengan Roh Kudus punya potensi dipakai Tuhan untuk menyampaikan hal-hal yang akan datang. Dipakai oleh Roh Kudus untuk menyampaikan nubuat Allah, tetapi terjadi. Nubuat palsu banyak, dan yang bisa mengecoh saudara itu bukan pendeta kaleng-kaleng, tetapi justru harus pendeta yang sudah top di Indonesia, baru orang akan percaya. Tetapi setelah percaya ternyata apa? Tidak terjadi. Saya diutus oleh Tuhan Yesus untuk menghardik COVID-19. Masih ingat itu? Ada di YouTube. Seperti Yesus telah menghardik badai, sekarang saya juga akan menghardik COVID-19. Berhenti. Nah itu tadi. Setelah pendeta ini ngomong seperti itu, besok diumumkan Indonesia diberlakukan PPKM, mall malah tutup kabeh, COVID malah melonjak-lonjak. Nah Bapak Ibu, ini yang salah. Kenapa? Karena mereka ngomong hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, supaya semua orang itu nganggap dia top, bek-bekne cocok. Sifatnya spekulatif, ya. Tujuannya satu. Kalau pas dia hoki, cocok, dia akan melambung. Wah, ini orang ini hebat, orang ini hebat, dan lain sebagainya. Inilah orang-orang yang dipenuhi dengan roh antikristus, yang suatu hari Tuhan Yesus harus mengatakan,
Dengan terus terang hari ini aku mengatakan, enyahlah kamu, hai pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Tetapi orang yang disertai oleh Roh Kudus dikenal dan dikenal oleh Tuhan, karena apa yang Anda lakukan itu mencerminkan sifat ilahi Bapa ada di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin.